Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di LMS Universitas Internasional Batam untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan mempelajari topik tentang kebijakan harga oleh pemerintah. Subcapaian pembelajaran pada pertemuan keempat kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen dan produsen agar perekonomian tetap berjalan dengan optimal. Kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya ada dua hal utama. Yang pertama adalah kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga tertinggi biasa disebut dengan price ceiling. Kenapa pemerintah menetapkan kebijakan harga tertinggi ini? Karena di pasaran, pemerintah melakukan analisis tentang barang dan jasa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, namun harganya masih di atas standar rata-rata kemampuan masyarakat, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan harga tertinggi agar lebih banyak orang yang mampu membelinya. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan untuk melindungi pembeli atau melindungi konsumen. Kalau kita lihat secara grafis, kebijakan harga tertinggi bisa diilustrasikan seperti berikut ini. Harga mula-mula pada saat keseimbangan sebelum ada kebijakan harga tertinggi adalah 3. Kuantitas yang diperdagangkan 100. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan harga tertinggi harusnya bukan 3, namun misalkan 2. Bisa dilihat di grafik sebelah kanan. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan harga tertinggi, maka harganya akan turun menjadi 2. Ketika harganya turun menjadi 2, apa akibatnya? Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga turun, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan meningkat. Maka ketika harga turun menjadi 2, jumlah yang meminta yang tadinya 100 akan meningkat menjadi 125. Namun jumlah produsen yang memperdagangkan turun menjadi 75 sesuai dengan hukum penawaran. Maka karena adanya kelebihan permintaan, maka pemerintah akan memberikan subsidi kepada produsen untuk memproduksi barang sebesar jumlah yang kurang tersebut, sehingga perekonomian akan kembali stabil di angka harganya 2, jumlah yang diperdagangkan 125. Kebijakan harga tertinggi juga bisa dilihat dalam ilustrasi sebuah soal seperti berikut. Fungsi permintaannya 20.000 minus 5P, fungsi penawarannya minus 5.000 plus 20P. Pasar seimbang pada saat harga 1.000 dan kuantitasnya 15.000. Pemerintah melihat hal ini ternyata harganya terlalu tinggi dan barang ini sangat dibutuhkan masyarakat, maka pemerintah menetapkan kebijakan harga terendah, harga tertinggi dari harga 1.000 menjadi 750 untuk melindungi konsumen. Efeknya apa? Efeknya adalah karena harganya lebih rendah, maka jumlah permintaannya akan meningkat dari 15.000 menjadi 16.250. Namun di satu sisi jumlah penawarannya menjadi berkurang, hanya 10.000. Nah, di sini pemerintah akan memberikan subsidi ya, atau menambah suplai barang sebesar kekurangan tersebut agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan optimal. Kebijakan harga yang kedua adalah kebijakan harga terendah. Tadi di depan kita bicara tentang kebijakan harga tertinggi. Kalau kebijakan harga terendah ini untuk melindungi produsen agar harga yang berlaku di pasar tidak semakin rendah, namun bisa meningkat agar produsen mendapatkan keuntungan. Contoh pengenaan harga terendah ini dilakukan oleh pemerintah pada saat panen raya.
Pada saat panen raya, harga barang dan jasa biasanya turun, bahkan terkadang produsen pun mengalami yang namanya kerugian. Maka pemerintah menetapkan kebijakan harganya jangan terlalu rendah. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum kebijakan harga terendah, harganya 3, kuantitasnya 100. Kondisi ini dianalisis oleh pemerintah belum menguntungkan produsen, maka pemerintah membuat kebijakan harganya jangan 3, namun menjadi 4. Ketika harganya 4 meningkat, apa yang terjadi? Maka sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga meningkat maka permintaannya berkurang. Kemudian ketika harga meningkat, suplainya meningkat, sehingga terjadi yang namanya kelebihan penawaran di sini. Nah, salah satu cara pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan harga terendah adalah melakukan pembelian barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga perekonomian kembali menjadi stabil dan optimal. Sebagai contoh, persamaan fungsi permintaan 2000 minus 3P, fungsi penawarannya min 500 plus 2P. Pada saat equilibrium, harga keseimbangannya 500, kuantitas keseimbangannya 500. Pemerintah melihat kondisi ini belum optimal, maka harga harus dibuat kebijakan harga terendah. Jangan 500, mungkin 600 seperti itu. Akibatnya apa? Seperti bisa dilihat di grafik. Permintaannya, karena harga meningkat, permintaannya berkurang, penawarannya meningkat. Sehingga pemerintah di sini melakukan yang namanya pembelian, karena barang yang dijual oleh konsumen mengalami peningkatan. Demikian materi pertemuan keempat teori ekonomi mikro. Nanti mahasiswa akan kami berikan beberapa contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama agar bisa lebih mengerti tentang kebijakan harga tertinggi dan terendah yang diberlakukan oleh pemerintah kepada barang dan jasa tertentu agar ekonomi menjadi stabil dan optimal. Terima kasih. Salam.